Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bogor, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Alam Islam kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Ibu Siti Hardianti Dini MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Korupsi adalah salah satu tindak kejahatan yang sudah lama terjadi di masyarakat. Pada umumnya, korupsi terjadi bagi orang-orang yang sangat berpengaruh besar. Contohnya seperti pejabat, atau bisa kita sebut dengan tikus-tikus berdasi. Maka tidak heran jika korupsi banyak terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah, karena memiliki peran penting dalam membuktikan sesuatu, seperti pemberian izin atau pemberian proyek pemerintahan. Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi mempunyai alasan yang kuat. Sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional atau bisa disebut dengan extraordinary crime, karena dapat berpotensi merugikan berbagai dimensi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparansi Internasional TI misalnya membuat program National Integrity System (OECD), lalu membuat program The Ethic Infrastructure dan World Bank, lalu membuat program A Framework for Integrity. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, bekerjasama antar negara, juga bekerjasama antar masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional NGOs. Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nurliza akan menjelaskan bagian tentang beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bagian ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Perserikatan Bangsa, yang kedua Bank Dunia, yang ketiga OECD atau Organization for Economic CO sampai Operation and Development, yang terakhir yaitu Masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya ada gerakan lembaga swadaya internasional, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama Transparansi Internasional dan TIRI. Transparansi Internasional ini adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua ada TIRI. TIRI ini Making Integrity Law adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah juga yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk di Jakarta. Baik teman-teman, selanjutnya ada instrumen internasional pencegahan korupsi. Bagian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pencegahan masalah, yang kedua kriminalisasi, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang keempat adalah pengembalian aset-aset hasil korupsi. Gerakan organisasi internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejahatan internasional, di antaranya UN Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.
Selanjutnya yaitu UN Convention Against Corruption yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan UN Convention Against Transnational Organized Crime yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Saya Muhammad Fajar Ihsan akan menjelaskan bagian instrumen internasional pencegahan korupsi. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD, yaitu konvensi anti-suap ini menerapkan dan juga menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dan transaksi bisnis internasional, di mana konvensi ini juga memberikan standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Kemudian kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ya di mana KPK yang pertama bertindak sebagai international assistance dan juga yang kedua sebagai international cooperation. Dan kerjasama KPK ini membuahkan beberapa kerjasama, ya. Di antaranya yaitu mutual legal assistance, kemudian extradition, asset trading and recovery, data information exchange, joint investigation, other international assistance, fundraising and donate management, dan lain sebagainya. Dan masih banyak program-program KPK lainnya sebagai bentuk kerjasama dengan dunia internasional. Kemudian Indonesia juga bisa belajar pencegahan korupsi kepada negara lain, di mana salah satu negara yang bisa kita pelajari adalah India, ya, di mana India juga merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi, sama seperti di Indonesia. Nah, India ini bisa dibilang cukup sukses untuk memerangi korupsi, walaupun memang di sana masih banyak korupsi, ya masih ada korupsi, tapi secara peringkat sesuai dengan Transparency International, peringkat Transparency International, India itu peringkatnya ada di atas Indonesia, di mana Indonesia mungkin bisa nih mencontoh sistem yang diterapkan oleh negara India supaya bisa memberantas korupsi lebih efektif lagi, seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat internasional telah bersepakat bahwa korupsi adalah tindakan pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Gerakan atau fenomena untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan oleh masyarakat internasional. Demikian pula kerjasama yang dilakukan untuk memberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuan hukum timbal balik. Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan negara lain untuk memberantas korupsi, baik dengan pembuatan MOU, pemberantasan bilateral maupun multilateral, dengan menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional. Demikian dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.